Sorcers, kalian pasti tahu kan burung Garuda? Iya, burung yang menjadi lambang negara kita ini konon katanya beneran ada loh. Terlebih di kepercayaan umat Hindu, mereka diyakini sebagai kendaraan Dewa Wisnu. Selain burung Garuda, masih banyak makhluk-makhluk mitologi asli Indonesia lainnya yang konon katanya pernah eksis di dunia ini. Kira-kira makhluk apa saja kah itu? Hai Sourcers, selamat datang di channel Klik Source. Dan sekarang kita berada di segmen LMD Lorong Misteri Dunia. Segmen di mana kita akan membahas dunia-dunia yang penuh misteri yang bisa bikin bulu kuduk kita merinding. Di episode kali ini, kita akan membahas makhluk mitologi yang ada di Indonesia. Nah, Sourcers, makhluk mitologi ini merupakan makhluk yang diceritakan di dalam kisah-kisah mitologis, legenda, ataupun fabel. Makhluk-makhluk ini seringkali memiliki bentuk dan kemampuan yang fantastis dalam kisahnya. Makhluk mitologi dianggap sebagai hewan yang bersembunyi atau sulit diamati, serta paling dicari bukti keberadaannya oleh manusia. Gak heran kalau masyarakat modern menganggap kalau makhluk mitologi cuman mitos belaka. Indonesia sebagai negara yang luas dan kaya akan budaya memiliki banyak kisah-kisah makhluk mitologi dari berbagai daerah. Ada yang hanya cerita dari masa ke masa, namun ada pula yang mengklaim jika mereka melihat makhluk mitologi tersebut. Lalu ada makhluk mitologi apa aja sih yang cukup terkenal di Indonesia? Pertama, ada burung Garuda. Burung Garuda dalam mitologi Indonesia merupakan kendaraan Dewa Wisnu menurut ajaran agama Hindu. Garuda ini merupakan makhluk berwujud manusia kekar dengan kepala elang. Makhluk ini digambarkan gagah perkasa dengan tubuh yang berotot dan sangat besar. Selain itu, Garuda ini digambarkan jika tubuhnya berwarna emas, wajahnya berwarna putih, dan sayapnya berwarna merah. Dalam mitologi Hindu, Garuda adalah kendaraan suci atau vahana dari Dewa Wisnu. Ia lahir dari pasangan Kasyapa, seorang resi, dan Vinata, salah satu istrinya. Namun, latar belakang kelahirannya terkait konflik keluarga seperti Vinata dan saudarinya Kadru bertaruh tentang warna ekor kuda surgawi Ucai Srafas. Karena kalah taruhan akibat tipu muslihat Kadru, Vinata harus menjadi budak Kadru dan anak-anaknya, yaitu para naga. Garuda lahir untuk membebaskan ibunya. Dalam prosesnya, ia menjadi musuh para naga. Garuda digambarkan memiliki kekuatan luar biasa, sering diasosiasikan dengan matahari karena kecepatan dan kekuatannya. Sebagai simbol pelindung dari kejahatan, ia sering muncul di cerita-cerita epik seperti Mahabharata dan Ramayana. Dalam mitologi Hindu, ia melambangkan keberanian, pengabdian, dan kemenangan atas kebatilan. Di Indonesia, Garuda diadaptasi dan dimodifikasi sesuai dengan budaya dan kepercayaan lokal, terutama dalam tradisi Hindu-Buddha yang berkembang pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara seperti Majapahit dan Mataram kuno. Garuda sering muncul dalam seni rupa seperti Candi Borobudur dan Prambanan. Dalam cerita lokal, Garuda dikenal melalui kisah seperti Garuda dan Dewi Winata yang serupa dengan versi Hindu tetapi lebih berfokus pada tema pembebasan ibu. Garuda di Indonesia memiliki arti yang lebih modern sebagai lambang negara, melambangkan persatuan dan kekuatan. Dalam budaya Jawa dan Bali, Garuda tetap dipuja sebagai pelindung dari roh-roh jahat. Garuda, baik dalam versi Hindu universal maupun Indonesia, tetap menjadi simbol keberanian, pembebasan, dan perlindungan. Namun, di Indonesia, mitologi Garuda berkembang lebih jauh menjadi simbol nasionalisme, menghubungkan sejarah mitologi dengan identitas budaya dan politik bangsa. Kedua, Lembu Swana. Buat masyarakat Kalimantan, khususnya masyarakat Kutai, pasti nggak asing dengan makhluk yang satu ini. Lembu Swana digambarkan sebagai makhluk berkepala singa, bersayap elang, berbelalai gajah, dan bersisik layaknya ikan. Konon, makhluk ini merupakan penguasa Sungai Mahakam dan tinggal di dasar sungai sebagai pelindung kota Kutai. Dalam mitologi Kutai, Lembu Swana diceritakan sebagai makhluk sakral yang menjadi penjaga Sungai Mahakam, terutama di wilayah kerajaan Kutai Marti
Martadipura, kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Lembuswana adalah makhluk campuran dengan tubuh menyerupai singa, kepala seperti gajah, memiliki sayap burung, dan ekor menyerupai ikan. Kombinasi ini melambangkan kekuatan alam semesta, yaitu darat, air, dan udara yang dianggap sebagai unsur penting dalam kehidupan masyarakat Kutai. Lembuswana disebut sebagai kendaraan suci Dewa Wisnu, salah satu dewa dalam agama Hindu. Karena Wisnu adalah dewa pelindung, maka Lembuswana juga dianggap sebagai penjaga spiritual wilayah Kutai. Legenda ini tumbuh bersama perkembangan agama Hindu di wilayah tersebut. Lembuswana adalah lambang kekuasaan Raja-Raja Kutai yang sering diasosiasikan dengan kekuatan gaib dan perlindungan ilahi. Kehadirannya lebih dimaknai secara spiritual dan visual melalui seni ukir, patung, dan lambang kerajaan, bukan sebagai makhluk fisik yang bisa dilihat. Raja-Raja Kutai Martadipura percaya bahwa mereka mendapatkan mandat kekuasaan dari Dewa Wisnu dengan Lembuswana sebagai simbolnya. Patung atau gambar-gambar Lembuswana sering digunakan dalam lambang kerajaan sebagai penanda kekuatan dan legitimasi raja. Sungai Mahakam dianggap sebagai urat nadi kehidupan masyarakat Kutai. Lembuswana diyakini menjaga sungai tersebut dari ancaman gaib atau manusia yang berniat buruk. Dalam tradisi lisan, sering diceritakan bahwa orang yang tidak menghormati sungai akan mendapatkan kemarahan dari Lembuswana. Hingga kini, beberapa masyarakat adat Kutai masih mengadakan upacara adat yang menghormati Lembuswana, seperti Erau, festival adat terbesar di Kutai. Dalam upacara ini, cerita-cerita tentang Lembuswana sering dihidupkan kembali melalui seni, tari, dan ritual. Di era modern, Lembuswana tidak lagi sekedar mitos. Ia menjadi simbol resmi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sosoknya yang sering muncul dalam lambang daerah, seni pertunjukan, hingga media promosi wisata. Masyarakat Kutai masih menganggap Lembuswana sebagai bagian dari identitas mereka yang kuat, menghubungkan mereka dengan sejarah dan leluhur. Ketiga, ada Ahul. Ahul merupakan hewan mirip kelelawar dan berukuran raksasa dengan sayap sepanjang 3 meter. Selain itu, wujud Ahul digambarkan dengan kepala mirip kera, mata yang besar hitam, cakar besar, dan pada lengan tubuhnya dipenuhi bulu berwarna abu-abu. Hewan mitologi ini digambarkan sebagai makhluk nokturnal. Tidak heran jika di siang hari ia hanya tidur dengan sayap tertutup rapat. Baru kemudian saat malam hari ia keluar dari gua dan mulai menelusuri sungai-sungai besar untuk mencari ikan sebagai santapannya. Konon katanya, Ahul tinggal di salah satu gua di hutan Pulau Jawa. Banyak warga yang mengklaim jika melihat sosok Ahul di daerah Gunung Salak. Beberapa masyarakat yang mengaku pernah melihat Ahul menggambarkannya muncul pada malam hari di dekat sungai, air terjun, atau dalam hutan lebat. Makhluk ini dikatakan melayang rendah atau bertengger di pohon besar, membuat suara keras yang menggema di tengah keheningan malam. Dalam banyak cerita, penampakan Ahul seringkali diiringi dengan suasana mencekam, seperti angin tiba-tiba berhenti atau suara binatang lain yang mendadak hilang. Meski Ahul digambarkan sebagai makhluk besar dan menakutkan, tidak ada laporan yang menyebutkan bahwa ia secara langsung menyakiti manusia. Sebagian besar kesaksian berakhir pada pertemuan singkat yang membuat saksi ketakutan tetapi tidak terluka. Ahul dianggap lebih sebagai makhluk penjaga hutan dan kehadirannya sering diartikan sebagai peringatan atau tanda untuk menghormati alam sekitar. Legenda ini juga sering dicampur dengan kepercayaan lokal tentang pentingnya menjaga hutan dan sungai. Kehadiran Ahul menjadi simbol yang mengingatkan manusia untuk tidak merusak habitat liar. Meski hingga kini tidak ada bukti ilmiah tentang keberadaan Ahul, cerita tentangnya tetap hidup dalam tradisi lisan dan mitologi masyarakat setempat. Keempat, Nyi Roro Kidul. Jika tadi kita selalu membahas hewan, sekarang kita bahas makhluk mitologi berwujud manusia. Ya, Nyi Roro Kidul merupakan urban legend yang cukup terkenal, khususnya bagi masyarakat Jawa bagian selatan. Menurut legenda, Nyi Roro Kidul adalah penguasa Laut Kidul alias Pantai Selatan. Konon katanya, Nyi Roro Kidul ini bukanlah ratu yang seperti disebutkan orang-orang, melainkan sesosok jin yang memiliki kekuatan gaib untuk memberikan ketentraman. Nah, di daerah Pantai Selatan ini, kisah Nyi Roro Kidul begitu dihormati sampai-sampai ada larangan mengenakan baju berwarna hijau saat mendatangi pantai tersebut. Bagi yang nekat menggunakan baju hijau ke Pantai Selatan, konon dia akan diculik oleh Nyi Roro Kidul untuk dijadikan bala tentaranya. Kalau dilihat di sosial media ya, sources, banyak dari mereka yang mengklaim jika pernah bertemu dengan Ratu Pantai Selatan ini. Bahkan, di suatu hari ada wisatawan yang terseret ombak dan mengaku jika ia sudah dibawa ke kerajaan si Nyi Roro Kidul ini. Tapi, kemudian dikembalikan lagi
pergi ke pinggir pantai. Nyi Roro Kidul memang ikonik banget di budaya Indonesia, terutama di Jawa. Saking terkenalnya, tokoh ini diadaptasi jadi hero di Mobile Legends dengan nama Kadita. Sayangnya, gak banyak yang tahu kalau Kadita sebenarnya adalah interpretasi dari Nyi Roro Kidul. Banyak generasi sekarang yang lebih kenal Kadita sebagai karakter game ketimbang tokoh mitologi asli Indonesia. Hal ini juga nggak lepas dari fakta bahwa cerita tentang Nyi Roro Kidul sendiri punya banyak versi yang berbeda. Versi cerita yang diambil untuk Kadita lebih fokus pada mitos tentang seorang putri cantik yang dikutuk hingga wajah dan tubuhnya menjadi buruk rupa. Dalam kesedihannya, dia menceburkan diri ke Laut Selatan, di mana dia disucikan dan berubah menjadi sosok yang sangat kuat dan dihormati sebagai Ratu Laut Selatan. Kisah ini menggambarkan transformasi dari penderitaan menjadi kekuatan, yang juga tercermin dalam gameplay Kadita di Mobile Legends. Namun, cerita tentang Nyi Roro Kidul nggak hanya berhenti di versi Kadita. Ada juga versi lain yang menghubungkannya dengan Kerajaan Mataram dan perannya sebagai pelindung penguasa. Perbedaan cerita ini bikin generasi sekarang bingung atau bahkan nggak tahu mana versi yang dianggap paling asli. Tapi yang jelas, semua versinya punya kesamaan, menggambarkan Nyi Roro Kidul sebagai sosok perempuan yang kuat, dihormati dan punya hubungan mistis dengan Laut Selatan. Adanya Kadita di Mobile Legends mungkin jadi cara modern untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia, walaupun makna aslinya mungkin sedikit tereduksi. Kelima, Leak. Dalam mitologi Bali, Leak adalah penyihir jahat. Jadi sebenarnya nih Sorcerers, Leak ini merupakan manusia biasa yang mempraktikkan sihir jahat dan membutuhkan darah embrio agar tetap hidup. Leak hanya bisa dilihat di malam hari oleh para dukun pemburu leak. Di siang hari ia tampak seperti manusia biasa. Sedangkan pada malam hari ia berada di kuburan untuk mencari organ-organ dalam tubuh manusia yang digunakannya sebagai bahan baku membuat ramuan sihir. Ramuan sihir itu dapat mengubah bentuk Leak menjadi seekor harimau, kera, babi, atau bahkan bola api. Nah, menurut kepercayaan masyarakat Bali, Leak ini juga bisa lepas kepalanya kayak kuyang gitu, terus terbang mencari wanita hamil untuk ia hisap darah dalam kandungannya. Banyak warga yang mengaku menyaksikan Leak pada malam hari, terutama saat bulan purnama. Penampakannya sering digambarkan sebagai sosok menyeramkan dengan wajah yang menakutkan, lidah panjang, rambut acak-acakan, dan terkadang terlihat melayang di udara atau berada di sekitar kuburan. Beberapa warga bercerita bahwa Leak sering muncul saat mereka sedang berjalan sendirian di malam hari, terutama di area sepi seperti hutan, sawah, atau pekuburan. Leak sering dikaitkan dengan energi negatif atau orang yang mempraktikkan ilmu hitam. Kesaksian lainnya menyebutkan bahwa mereka melihat bola api yang terbang di langit, yang dipercaya sebagai perwujudan Leak. Orang-orang yang mengaku melihatnya sering merasa tubuhnya merinding, disertai suasana mendadak mencekam. Meskipun banyak cerita tentang penampakan Leak, tidak semua warga yang melihat merasa diserang atau dilukai secara langsung. Sebagian besar pengalaman hanya berupa ketakutan akibat penampakan sosok tersebut. Namun, beberapa kisah melibatkan klaim bahwa Leak menyerang secara energi, misalnya menyebabkan sakit mendadak atau tubuh terasa lemas. Sebagian masyarakat percaya bahwa kehadiran Leak bukanlah ancaman langsung bagi mereka yang tidak terlibat dalam praktik spiritual tertentu atau tidak memiliki urusan dengan si pemilik ilmu. Warga Bali umumnya menghormati kepercayaan ini sebagai bagian dari tradisi dan budaya mereka. Ritual pembersihan atau upacara keagamaan sering dilakukan untuk menangkal energi negatif yang mungkin datang dari Leak atau makhluk mistis lainnya. Keenam, suku Mante. Suku misterius yang satu ini sangatlah unik karena mereka disebut-sebut menjadi nenek moyang suku Aceh yang masih hidup. Meski begitu, sangat sulit mencari bukti keberadaan suku Mante itu sendiri. Beberapa saksi menceritakan bahwa mereka melihat sosok mirip manusia, tetapi dengan ciri khas berbeda, seperti tubuh yang lebih pendek dan bergerak sangat cepat sehingga hanya dapat terlihat sekilas. Ada juga yang mengaku mendengar suara-suara aneh atau melihat jejak kaki kecil yang berbeda dari manusia biasanya. Sering ditemukan di kawasan yang jarang disentuh manusia modern. Cerita lain menyebutkan bahwa suku Mante hidup di gua-gua atau hutan lebat yang sangat menghindari kontak dengan dunia luar. Namun, pada tahun 2017 silam, ada sebuah video beberapa pengendara motor trail yang sedang melintasi salah satu hutan di Aceh. Kemudian, secara mengejutkan muncul manusia bertubuh kecil yang berlari dengan sangat kencang dan diduga itu adalah anggota suku Mante. Konon katanya, suku yang bertinggi tubuh tidak lebih dari 1 meter ini masih hidup dengan cara primitif dan sangat menutup diri dari kehidupan modern. Bahkan mereka sangat takut dengan manusia zaman sekarang. Hingga kini tidak ada bukti konkret tentang keberadaan suku Mante, dan sebagian masyarakat lokal menganggap mereka sebagai bagian dari legenda atau mitos daerah. Namun, bagi masyarakat yang pernah bertemu mereka,
Pengalaman tersebut dianggap nyata dan sering diceritakan kembali sebagai bagian dari tradisi lisan Aceh. Keberadaan mereka tetap menjadi misteri yang menyimpan daya tarik tersendiri. Dan yang terakhir, yakni kuyang. Minser sudah notice kuyang saat kita membahas leak. Kuyang ini merupakan siluman berwujud kepala manusia dengan isi tubuh yang menempel tanpa kulit dan anggota badan, serta dapat terbang untuk mencari darah bayi atau darah wanita yang baru melahirkan. Menurut cerita masyarakat Kalimantan, kuyang ini dikisahkan sebagai manusia atau wanita yang menuntut ajaran ilmu hitam untuk mencapai kehidupan abadi. Pada siang hari, kuyang akan menjalani hidup sehari-hari sebagaimana orang biasa. Namun, pada malam hari, kuyang akan terbang untuk mencari darah bayi atau darah orang yang sedang persalinan. Warga yang mengaku melihat kuyang sering menggambarkan sosok ini muncul di malam hari, layang-layang dengan suara mendesing atau gemerisik di atap rumah. Kadang, keberadaan kuyang ditandai dengan bau amis yang menyengat. Beberapa saksi juga menceritakan melihat sosok wanita biasa di siang hari yang tampak mencurigakan. Karena konon, kuyang bisa menyamar menjadi manusia biasa. Penampakan ini sering memicu ketakutan, terutama di kalangan ibu yang baru melahirkan. Kalau kata teman Minsers yang dari Kalimantan nih, senjata untuk menghadapi kuyang cukup dengan menggunakan sapu ijuk atau memukulkan perabot rumah tangga seperti panci atau wajan. Selain itu, warga juga memasang daun kelor atau mengoleskan asam jawa di pintu dan jendela rumah untuk mengusirnya. Suara gaduh seperti memukul panci atau benda logam juga dipercaya dapat menghalau makhluk ini. Pendekatan spiritual juga sering dilakukan, seperti membaca doa-doa tertentu atau meminta bantuan dukun atau tokoh agama setempat untuk menangkal ilmu hitam yang digunakan kuyang. Warga percaya bahwa kuyang hanya bisa dilawan dengan kekuatan spiritual yang setara atau lebih kuat. Hingga kini, cerita tentang kuyang tetap hidup dalam budaya lisan masyarakat Kalimantan, menjadi bagian dari kisah mistis yang diwariskan turun-temurun. Gimana? Sources mau ketemu kuyang? Nah, Sources, itulah bahasan lorong misteri dunia episode 7 makhluk mitologi di Indonesia. Jika Sources mau mengoreksi atau menambahkan makhluk mitologi daerahnya, boleh banget nih tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Klik Source ya. Kalian juga bisa follow sosial media kita untuk dapetin konten fresh setiap harinya. Sampai ketemu di episode lorong misteri dunia selanjutnya.